Halo semua, perkenalkan nama saya Dery Setiawan dengan NIM belakang 001. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan vaksin COVID-19. Dan untuk itu salah satu merek vaksin yang akan kita ulas yaitu vaksin Moderna. Moderna sendiri merupakan nama salah satu perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang bioteknologi. Jenis vaksin COVID-19 Moderna menerapkan metode berbasis versi sintesis molekul virus corona atau yang disebut dengan mRNA atau messenger RNA. Vaksin yang menerapkan metode mRNA tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan menggunakan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai virus tersebut. Vaksin Moderna sama sekali tidak mengandung virus, melainkan hanya materi genetik yang berupa mRNA yang nantinya bisa menginstruksikan sel tubuh manusia untuk membuat protein spesifik untuk dikenali dan direspon oleh sistem imun. Vaksin dengan metode mRNA ini diproduksi melalui reaksi in vitro antara enzim rekombinan ribonukleotid, trifosfat, dan template DNA, sehingga produksi vaksin dengan metode mRNA cenderung lebih sederhana dan cepat. Produksi vaksin mRNA tidak memerlukan kultur patogen yang dapat terkontaminasi, sehingga resiko umum pada vaksin yang berisi patogen utuh atau subunitnya dapat dihindari. Produksi vaksin mRNA yang cepat juga memberikan celah sempit bagi kontaminasi mikroorganisme lain, sehingga keamanannya dapat lebih terjaga. Dalam pembuatan vaksin, Moderna menerapkan metode mRNA tersebut. Virus corona sendiri memiliki struktur seperti spike di permukaannya, atau biasa disebut dengan protein S. Adapun mRNA yang terkandung pada virus tersebut merupakan bahan genetik untuk membuat potongan paku yang berada di atas virus tersebut. mRNA yang ada pada virus tersebut dapat disintesis di laboratorium. Vaksin yang dikembangkan oleh Moderna merupakan vaksin jenis mRNA yang dienkapsulasi dalam lipid nanopartikel atau LNP sebagai pengkodean untuk bentuk stabilisasi protein spike. mRNA dari virus corona tersebut nantinya akan terbungkus di dalam nanopartikel lemak agar nantinya dapat menyusup ke sel-sel manusia dan menyampaikan instruksi pembangunan protein. Vaksin Moderna ini bisa digunakan untuk kalangan umur 18 tahun ke atas. Dalam salah satu artikel disebutkan bahwa efektivitas dari vaksin Moderna ini mencapai 94,5% dalam melakukan pencegahannya terhadap virus corona. Vaksin Moderna sendiri sudah aman dinyatakan untuk digunakan karena sudah melewati beberapa uji preklinis dan klinis. Untuk mencapai efektivitas vaksin tersebut, vaksin perlu diberikan sebanyak 2 kali dosis. Vaksin Moderna ini memerlukan suhu sebesar 20 derajat Celcius dalam metode penyimpanannya. Setelah vaksinasi dilakukan terhadap manusia, dengan menggunakan vaksin Moderna ini, sel akan mulai membuat patogen protein dan menampilkannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di dalamnya, dan akan mulai membangun respons kekebalan dan membuat antibodi. Vaksin sendiri berfungsi untuk pencegahan penyakit, bukan obat, sehingga tidak ada hubungannya dengan ras. Vaksin mengajarkan tubuh jika bertemu dengan virus yang sama, maka tubuh sudah mengenalinya karena memiliki memori sel sehingga tubuh dapat melawan virus yang masuk. Perlu diingat, dalam pemberian suatu vaksin sebenarnya yang dimasukkan dalam tubuh kita adalah bukan penyakitnya, melainkan material genetiknya yang sudah tidak punya sifat menginfluensi. Karena hal tersebut, walaupun vaksin sudah ada dan sudah mulai diberikan, ini bukan mengartikan bahwa kita lengah dalam mengatasi pandemi yang sedang berlangsung. Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penularan penyakit COVID-19. Maka, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Vaksinasi perlu dilakukan demi teratasinya pandemi. Program vaksinasi akan mendorong terbentuknya herd immunity bila diberikan secara massal. Vaksin COVID-19 mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan diri dari orang-orang di sekitarnya.
Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity yang dimaksud dalam suatu masyarakat tersebut, penelitian sudah menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Maka dari itu, mari kita sukseskan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Salam sehat dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you in the next video.